Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk menghasilkan uang dari website atau aplikasi Canva. Nah, sebenarnya di sini banyak banget cara atau sumber yang bisa kalian jadikan uang dari aplikasi ini, dan beberapa di antaranya adalah mungkin lebih ke desain grafisnya sendiri gitu. Karena kebetulan sendiri aku juga mencoba beberapa passive income yang dihasilkan dari aplikasi ini. Dan beberapa yang aku share ke kalian adalah sesuatu yang udah pernah aku jalanin, dan sampai saat ini pun aku masih untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Dan semoga apa yang aku sharing ke kalian bermanfaat juga dan kalian bisa coba yang udah aku coba sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi ini. Sebelumnya aku udah masuk terlebih dahulu ke aplikasi atau website Canva sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman belum masuk, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke aplikasi atau websitenya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, di sini kan udah ada tampilannya, dan kalau misalkan kalian belum memiliki akunnya, aku saranin kalian daftar terlebih dahulu gitu. Karena menurutku adalah website ini adalah website yang bermanfaat banget untuk kalian yang emang suka desain grafis ataupun teman-teman yang ingin mempermudah suatu pekerjaan, biasanya melakukan presentasi juga ini cocok banget untuk kalian gunain gitu template-templatenya, karena banyak banget template-template yang bisa kalian pakai. Sebenarnya banyak banget website yang bisa kalian juga dalam desain grafis sih, tapi sejauh ini aku ngegunain Canva karena menurutku itu lebih praktis aja untuk aku gunain, karena aku udah biasa pakai Canva sih sejauh ini. Nah, oke, yang pertama, teman-teman bisa simak terlebih dahulu. Yang pertama, aku mau kasih tahu di sini ada 4 sumber penghasilan aku dari aplikasi atau website ini. Yang pertama adalah jasa pembuatan CV. Nah, sejauh ini aku menggunakan Canva ini untuk membuat CV aku atau CV orang-orang atau klien-klien yang pesan CV di aku ya, karena aku pun punya Instagram khusus untuk desain grafis, dan salah satunya adalah jasa pembuatan CV. Nah, biasanya aku membuat CV itu tanya dulu nih ke kliennya yang mau ATS atau bukan ATS. Biasanya kalau misalkan bukan ATS, aku ngebuatnya di aplikasi Canva ini. Jadi kalian bisa langsung share aja di pencarian ini gitu ya. Pertama misalkan kayak CV gitu. Terus nanti bakal ada contoh-contoh atau template-template yang bisa kalian gunain untuk membuat CV dari klien kalian gitu. Nah, sebelumnya aku saranin sebelum kalian ngebuat CV ini, kalau misalkan kalian mau dijual kembali, kalian harus membuat profile dulu atau akun Instagramnya dulu, atau bisa juga kalian nge-share ngebuat contoh desainnya terus kalian share di WA ataupun di Instagramnya kalian gitu. Nah, di sini ada banyak banget template-template yang bisa kalian gunain. Di sini kalian bisa pilih sendiri dan kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan klien kalian. Nah, yang kedua, aku mau ngasih tahu nih, selain kalian bisa buat CV, kalian juga bisa membuat jasa pembuatan logo. Nah, di sini juga ada contoh template pembuatan logo. Kayak misalkan teman-teman dapat logo gitu ya. Nah, di sini kalian bisa cari nih logonya banyak banget kan. Nah, di sini ada beberapa logo. Nah, kalau misalkan kalian udah punya brandnya sendiri, itu lebih baik kalian ngebuat blank logo kalau misalkan kalian mau. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih permudah, itu lebih praktis, kalian bisa pakai template-template yang tersedia di aplikasi Canva ini gitu. Kalian bisa ubah-ubah atau kreatifin lagi sesuai dengan yang kalian mau gitu ya. Nah, yang bisa kalian gunain juga dari logo ini, kalian bisa ngejual atau kalian bisa membuat portofolio di aplikasi project.co.id, karena ini pun bisa untuk jadi jasa freelance juga untuk teman-teman yang misalnya kalian mau buka jasa freelance gitu ya di project.co.id atau di Fiverr, itu juga bisa kalau misalkan kalian udah memiliki portofolio yang baik gitu. Dan caranya adalah kalau misalkan kalian ingin banyak
yang membeli, kalian harus memiliki portofolio yang baik, ataupun kalian bisa membuat brand diri kalian sendiri itu di Instagram atau akun-akun kalian terlebih dahulu ya, aku saranin. Misalnya kalian udah memiliki brand yang baik, ataupun kalian memiliki rating yang baik, nah insya Allah kalian juga bakal gampang untuk di project.co.id ataupun aplikasi-aplikasi atau website freelance yang lain gitu. Nah terus yang ketiga, aku mau ngasih tahu ke kalian, yang ketiga adalah cara menghasilkan uang dari Canva ini adalah jasa pembuatan sertifikat. Nah, biasanya ada juga nih teman-teman yang membutuhkan gitu ya, sertifikat. Bahkan kadang ada yang nggak tahu cara ngebuatnya di mana, atau ada yang mungkin orang itu sibuk, jadi orang itu membutuhkan orang lain untuk membuat sertifikatnya. Nah, untuk sertifikat sendiri itu macam-macam ya, ada untuk kayak kegiatan lomba, atau ada juga untuk kepanitiaan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalian juga bisa nih ngegunain sertifikat ini kalau misalkan kalian menjadi kepanitiaan gitu kan. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalkan bisa dijadikan uang juga, kalau misalkan ada orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman bisa membuat kayak jasa gitu ya, jasa juga sih jatuhnya. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih mudah lagi, kalian juga bisa untuk membuat Shopee, di Shopee, terus kalian membuat toko, dan tokonya itu khusus desain grafis, itu juga bisa. Jadi kayak toko yang khusus jasa doang gitu loh. Dan itu aku pernah coba cari-cari juga, dan harganya cukup murah dan terjangkau, dan banyak juga sih yang ngebeli dari jasa-jasa tersebut gitu. Kalian bisa coba aja, kalian ketik sertifikat, contoh sertifikat. Nah, di sini biasanya ada nih contoh-contohnya, dan itu gampang banget. Kalian tinggal ngubah-ngubah dari template ini, dan kalian bisa sesuaikan aja sertifikat atau template yang kalian suka dan kalian mau. Dan di sini banyak banget ya teman-teman. Nah, oke, gitu. Terus yang terakhir aku mau ngasih tahu ke teman-teman cara untuk menghasilkan uang dari aplikasi Canva ini. Yang terakhir adalah membuat jasa pembuatan poster gitu. Nah, sebenarnya poster ini tuh cukup complicated ya, kayak misalkan karena kan sesuai dengan kebutuhan klien. Terus juga dia tuh butuhnya di bagian apa, atau maksudnya untuk apa gitu ya. Misalkan apakah untuk festival kah, atau konser dan lain sebagainya. Atau juga bisa nih poster yang emang dia kayak diskon berapa persen dari sebuah event ataupun sebuah usaha gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa cari referensi-referensi untuk poster tersebut. Nah, misalnya ada sebuah klien yang membutuhkan dia misalnya membuat poster untuk kegiatan festival. Kalian bisa cari aja gitu contoh-contohnya, dari sini kan banyak banget. Atau poster yang emang bisa relate banget. Ada juga poster yang buat untuk kayak ngebuka lowongan pekerjaan, itu ada juga. Biasanya untuk HR juga butuh seperti itu, dan kadang malah jasa pembuatan poster atau desain grafis itu dibutuhkan juga untuk seorang HR, karena biasanya kan dia bakal sharing-sharing juga kayak di LinkedIn ataupun di Instagram mengenai lingkungan kerja dan lain sebagainya, kayak atau misalkan lagi membutuhkan lowongan apa, itu pasti membutuhkan desain grafis untuk membuatnya kan. Jadi menurutku sendiri desain grafis adalah salah satu cara atau salah satu skill yang dibutuhkan juga untuk kita sebagai generasi muda atau sebagai manusia, yang menurutku itu wajib untuk dipelajarin gitu, karena semakin canggihnya teknologi. Nah, di sini yang terakhir itu aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalkan menghasilkan uang dengan poster itu cukup mudah kalau misalkan kalian mau belajar gitu. Di sini kan udah ada template-templatenya, jadi kalian bisa explore lagi lebih lanjut gitu tentang apa yang dibutuhkan dari si kliennya itu. Nah, kalau misalkan udah, kalian tinggal kayak cari nih posternya, misalkan posternya ini nih. Ada salah satu poster, sebenarnya ini berbayar sih, tapi nggak apa-apa banget. Kalau misalkan kalian kan bisa kayak ngubah-ngubah sendiri, atau kalian kalau misalkan mau cari yang gratis juga boleh. Tapi kalau misalkan emang berbayar lebih bagus ya, kenapa enggak? Karena kan emang bakal dipakai terus juga template-nya gitu untuk kegiatan atau bisnis kalian gitu. Dan itu is oke banget, nggak masalah. Dan menurutku ini cukup baik juga gitu untuk investment untuk masa depan kalian juga, karena ini tuh jangka panjang ya teman-teman. Nah, terus selain itu juga
poster ini juga bisa kalian gunain sebagai portofolio kalian di jasa-jasa freelance yang lain. Kalau misalkan kalian memiliki portofolio yang baik, insya Allah banyak banget klien-klien yang percaya sama untuk merepeat order kembali pesanan-pesanan yang menurutku bisa untuk beberapa bulan yang akan datang, yang misalnya dia akan membutuhkan lagi, mereka bakal repeat order ke kalian lagi gitu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.